Tingkat Gedung Filateli. Gedung Filateli yang terletak di kawasan Gambir, Jakarta Pusat memiliki sejarah panjang sejak era kolonial Belanda. Pada awalnya, gedung ini dikenal sebagai Gedung Pos and Telegraph, kantor pos pertama yang didirikan oleh VOC di Batavia pada 26 Agustus 1746. Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Gustav W. Baron van Imhoff, arsitektur bangunan ini dirancang oleh J. van Hoytema pada tahun 1913 dan menjadi bagian penting dari perkembangan kawasan Weltevreden yang sekarang dikenal sebagai Gambir, yang saat itu menjadi pusat kota baru New Batavia. Gaya hidup cara berpakaian pada masa kolonial Batavia. Cara berpakaian mencerminkan status sosial dan identitas etnis. Etnis Cina diwajibkan mengenakan pakaian tradisional seperti tuikin dan memelihara tauchang. Sementara pakaian Eropa hanya boleh dipakai oleh orang-orang Eropa atau mereka yang dekat dengan pemerintahan kolonial. Namun, pada akhir ke abad ke-19, aturan ini melonggar dan etnis Cina serta pribumi mulai mengenakan pakaian bergaya barat. Meskipun pribumi tetap mempertahankan kain kepala tradisional sebagai penanda identitas. Arsitektur Belanda. Pada masa kolonial Belanda, banyak bangunan di Indonesia dibangun dengan gaya arsitektur Hindia Belanda yang mulai hadir sejak abad ke-16. Pada tahun 1920 hingga 1940-an, gaya arsitektur kolonial ini diperbarui dengan sentuhan gaya elektrik yang disesuaikan dengan iklim tropis. Ciri khas arsitektur Belanda meliputi fasad bangunan, bentuk, atap, dinding, pintu, dan jendela yang khas, serta dengan ruang dan elemen lantai yang berbeda dari arsitektur lainnya. Contoh bangunan bersejarah peninggalan arsitektur Belanda di Indonesia meliputi Gedung Kesenian Indonesia, Gedung Kesenian Jakarta, Kota Tua Jakarta, dan Gedung Sate di Bandung. Sistem hukum zaman kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum di Indonesia didasarkan pada hukum Eropa kontinental yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Beberapa karakteristiknya meliputi pemisahan hukum perdata untuk golongan Eropa, bumi putera, dan timur asing Tionghoa, serta perdebatan tentang penerapan hukum adat versus hukum Eropa. Pemerintah kolonial juga pernah mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Hingga kini, banyak undang-undang warisan kolonial seperti KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang masih digunakan sebagai hukum positif di Indonesia. Bahasa Belanda yang diserap ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Selama masa penjajahan, terjadi banyak akulturasi budaya, salah satunya pada bahasa. Perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia juga akhirnya banyak menyerap kata dalam bahasa Belanda. Kata-kata serapan tersebut masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui 4 cara, yaitu adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Seni atau musik yang berkembang pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Seni dan musik yang berkembang mencerminkan perpaduan antara budaya barat dan lokal. Musik keroncong yang berasal dari musik fado Portugis menjadi populer sebagai hasil akulturasi tersebut. Selain itu, musik klasik barat mulai diperkenalkan di Batavia, dengan pertunjukan pertama digelar pada tahun 1835 di Schouwburg, Batavia, atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Kesenian Jakarta. Bangsa kolonial juga memperkenalkan berbagai alat musik seperti biola, selo, gitar, dan ukulele. Beberapa kelompok musik juga berkembang, seperti kelompok musik tiup di Maluku dan kelompok musik seruling di Merauke, yang memperkaya keragaman musik di Indonesia.